Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan saja yang berkati para pelayan-Mu, Tuhan saja yang berkati penatua, pendeta dan juga para jemaat-Mu supaya ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati buat teman-teman kami yang belum datang atau mungkin berhalangan untuk hadir di hari ini. Biarlah yang belum datang Engkau bisa segerakan untuk sampai, dan yang belum bisa hadir untuk hari ini Engkau bisa segerakan bertemu dalam waktu dekat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jalannya kebaktian ini, sama-sama kita katakan amin. Oke, semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, kita mau memuji Tuhan dengan semangat, kita mau sama-sama nyanyi bagi Dia. Kita keluarkan semangat kita teman-teman. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia apa? sebab Dia sanggup. Oke. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mulai lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia apa? Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekali lagi, sekarang nyanyikan. sekarang nyanyikan Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita katakan, nyanyi bagi Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Oke teman-teman, kita mau membacakan satu buah ayat yang terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Buat yang bawa kitab boleh dibuka Alkitabnya, dan ini juga ada di depan ayatnya. Saya akan bacakan untuk kita semua, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Oke teman-teman, intinya pada ayat ini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat yang di Korintus, kalau tubuh kita satu, tetapi banyak anggotanya dan memiliki perannya masing-masing. Bahkan bagian terkecil pun itu memiliki perannya masing-masing. Kayak contohnya apa ya, mungkin yang gak kita kepikiran kayak bulu di jempol kaki gitu ya. Bulu di jempol kaki kira-kira gunanya itu buat apa ya? Mungkin kita gak kepikiran, tapi saya yakin Tuhan Yesus menciptakan bulu di jempol kaki itu pasti ada tujuannya. Sama seperti kita teman-teman, yang merupakan adalah gereja, kita semua di sini walaupun memiliki peran yang berbeda-beda, tapi kita di sini adalah satu. Di sini ada pengurus, di sini ada para jemaat, ada pendeta dan juga ada penatua, yang dimana punya perannya masing-masing. Kalau misalnya nggak ada pengurusnya mungkin ibadah yang nggak jalan, nggak ada pendeta, nggak ada penatua mungkin nggak ada yang khotbah, kalau nggak ada jemaatnya ya ngapain. Dan tentunya teman-teman kehadiran kita semua di sini dilengkapi dengan adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan juga Roh Kudus yang menyertai kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sambut kehadiran Roh Kudus, mari kita biarkan Roh Kudus mengalir dalam ibadah pada hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Baiknya yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, Gembala memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita nyanyikan sekali lagi baiknya yang ketiga. Kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi, di jalan maut kelam sekalipun. Jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Teman-teman, setiap minggu kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kita kembali berbuat dosa.
Hari Minggu ibadah, mengaku dosa, hari Seninnya udah berbuat dosa lagi. Jangankan hari Seninnya, setelah ibadah pulang dari gereja mungkin aja kita udah berbuat dosa lagi. Atau bahkan kita berbuat dosa lagi setelah kita mengaku dosa. Ibadahnya gak fokus. Dengerin firman, pikirannya kemana-mana. Kita harus akui teman-teman kalau kita semua adalah manusia berdosa. Dan alangkah baiknya Tuhan kita yang mau memaafkan dosa-dosa kita setiap kali kita minta ampun sama Dia. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menggunakan waktu yang akan saya berikan kepada teman-teman semua, kepada kita untuk mengaku dosa. Sambil musik boleh bermain. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Katakan, saya berdosa ya Tuhan. Ampuni saya. Silakan digunakan waktunya beberapa detik ke depan ini untuk kita berdoa masing-masing. Mengakui semua dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama ini kepada Tuhan. Teman-teman, kita mau sama-sama nyanyikan satu buah lagu yang berkata, I surrender. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kita katakan bait yang kedua. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui bahwa kami sudah berdosa. Dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Kami berdosa, kami sungguh berdosa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, ampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu kalau Engkaulah Tuhan yang baik dan yang maha pengampun. Kita mau nyanyikan sekali lagi teman-teman. I surrender dengan setengah suara. I surrender
doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, semua yang diberkati, semua yang diampuni, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita berikan salam damai ke teman-teman di kiri dan kanan kita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, serta kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Oke teman-teman, tema kita pada minggu ini adalah kekuatan firman kehidupan. Dan dalam materi yang sudah saya baca sekilas, dijelaskan bahwa pada zaman itu Tuhan Yesus berfirman kepada jemaatnya, mungkin pada waktu itu di bukit-bukit gitu ya, di bukit-bukit gitu, dan jemaatnya itu merasa kagum, hormat dan bangga terhadap pemberitaan firman Tuhan tersebut. Lalu saya membayangkan ketika skema tersebut terjadi ke kehidupan saya yang sekarang sedang saya jalani gitu ya. Ini ceritanya POV saya sebagai Gen Z ya. Jadi misalnya saya lagi jalan gitu ke tempat publik, terus saya kayak ngelihat ada orang random khotbah gitu di tempat publik itu, lalu kayak ada kerumunan. Mungkin saya akan berpikir kayak, ini orang siapa sih? Ngapain sih dia kayak gini-gini? Beda ceritanya kalau yang ngomong itu adalah Najwa Shihab. Mungkin dia bilang, oh ya politik sini amburadul, politik sini berantakan. Mungkin saya bakal kayak, oh iya berantakan. Walaupun saya nggak ngerti-ngerti amat soal politik. Nah teman-teman, coba bayangkan betapa hebatnya Tuhan Yesus pada zaman tersebut, yang dimana belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, yang penyebarannya itu baru dari mulut ke mulut, lalu dia berfirman kepada jemaatnya banyak, pengikutnya banyak, dan lebih hebatnya lagi adalah jemaatnya kagum sama firman yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti akan dibahas dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Tessa. Tapi sebelum itu teman-teman, mari sama-sama kita sambut firman Tuhan pada hari Minggu ini dengan menyanyikan satu buah lagu yang berkata, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kayaknya yang kedua teman-teman. Went through the woods and forest glades I wander. Went through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
bukan hanya mulut kami, lidah bibir kami yang menyatakan, menyanyikan how great thou art. Tapi seluruh diri kami dari lubuk hati kami yang terdalam, sungguh how great thou art. Sungguh besar Engkau ya Allah kami. Dan berhadapan denganmu ya Allah yang maha besar, kami mau setunduk-tunduknya, serendah-rendahnya menyadari kami berurusan dengan Allah yang tidak bisa kami bayangkan besarnya, berkuasanya seperti apa. Dan Allah yang luar biasa itu mau mengajari kami, mau mengizinkan kami mengenalmu lebih baik. Wow Tuhan, terima kasih. Karena itu temani kami, bantu kami fokus, bantu kami bisa belajar, bantu kami lebih lagi mencintaimu, menaatimu, dan bantu kami lebih berkenan di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita akan membaca secara bergantian. Kalau pakai HP berarti versi terjemahan baru, saya terjemahan baru 2, mungkin rada beda, nggak masalah. Saya membaca ayat 14, terus ada 15 gantian ya, satu ayat demi satu ayat sampai ayat 21. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya mulai ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri untuk membaca. Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara, mungkin karena pengaruh kita akan libur panjang, tadi jalanan lebih sepi dan saya sampai di sini, itu masih di Kelapa Gading, sampai di sini lebih cepat, tepatnya kecepatan, dan jadi sempat makan bakso Andre. Ngobrol ya dengan jemaat yang baru selesai kebaktian 1, kebaktian pertama tadi, rata-rata, pasti saudara tahu ya, udah pernah nyobain bakso itu kan? Pasti ya. Rata-rata mereka, jadi saya inilah biasa nanyain, ini udah berapa lama di sini, udah pada nyobain belum gitu. Jadi ternyata jemaat kebaktian 1 yang tadi makan bakso itu sudah kenal bakso Andre. Oh, saya kenal sejak saya sebelum nikah. Ada anaknya kayaknya sih udah agak remaja. Terus juga ada yang sudah generasi, jadi udah cucunya, jadi udah dari opanya udah kenal, udah tahu makan bakso itu. Dan itu berarti bukan hanya soal bakso Andrenya, saya sampai bawa itu loh bungkus bawa pulang. Bukan hanya soal bakso Andre, tapi bahwa jemaat di sini di Samanhudi ini bergereja di sini bukan baru angkatan ini, bukan baru saudara pemuda, tapi udah dari orang tua, dari opa oma, gitu juga nggak saudara? Oh iya ya, oke. Jadi pertanyaan berikutnya adalah
Apakah saudara bersekolah minggu di sini? Iya. Oh, kira-kira tahun berapa? Pasti kurang lebih ya, ini kan usianya nggak sama persis. Tahun 2000-an? 2000 ke atas, 2001 ke atasan ya. Karena sekarang kan tahun 25, berarti kalau usia saudara sekitar 20-an jadi pasti kurang lebih di situ. Pada zaman sekolah minggu pada tahun 2000-an di GKI Samanhudi masih diberlakukan ayat hafalan enggak? Kayaknya sampai sekarang ya ayat hafalan. Siapa yang guru sekolah minggu? Masih berlakukan ayat hafalan? Sampai sekarang, berarti saudara ini hidup di era menghafalkan ayat Alkitab. Kalau begitu, tebak ya, saya akan membacakan ayat, saudara-saudara menebak dari mana. Tunjuk tangan dulu, soalnya kan saya nggak hafal nama, jadi yang tunjuk tangan nanti tinggal sebutkan. Gampang kok. Pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengadukan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kedua, boleh sih kalau mau ditepuk tangan nih. Kedua, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, sampai ayat ya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Siapa? Ayat. Kan kalau ayat hafalan kan Mazmur 23 ayat sekian. Kan enggak Mazmur 23 aja. Ada yang tahu ayatnya? Itu ayat 4 aja. Oke. Itu ayat 4. Oke. Ada yang tahu. Sip. Nah, sekarang saya bacakan kitabnya dan saudara panjangin jadi ayat. Ini ayat terkenal. 1 Timotius 4 ayat 12. Iya. Ya. Udah guru sekolah minggu ya? Murid sekolah minggu yang sering dapat gambar tempel kayaknya waktu itu. Oke, satu lagi kalau gitu. Ini juga, saudara pilih dibacain kitabnya atau ayatnya? Jangan jawab. Saya bacakan ayatnya aja ya, saudara tebak kitabnya ya. Mau perjanjian lama apa baru? Baru, oke baru. Yang ini aja kalau gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. PB. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16. Oke. Udah, saya siapkan 7 tapi udah. Nanti kita main tebak-tebakan ayat. Saudara, pertanyaannya karena tema kita kan apa tadi bunyinya? Firman Tuhan, kekuatan. Kok jadi lupa, pokoknya tentang kekuatan firman Tuhan. Karena kita bicara itu, maka sekarang pertanyaannya, saudara tumbuh besar dari sekolah minggu, dapat ayat hafalan, relatif bisa menghafalkan walaupun ingat Mazmurnya, Yohanesnya, pasalnya masih ingat oke, tinggal detailnya. Ingat ayatnya, nggak ingat kitabnya, atau ingat kitabnya, nggak ingat ayatnya. Tapi ayat-ayat itu familiar kan untuk kita. Pertanyaannya adalah, menurut saudara berdasarkan pengalaman saudara sekian 20 tahunan hidup ini, ada gunanya enggak? Kalau kakak sekolah minggu tolong didengarkan jawabannya, ada gunanya enggak ngapalin ayat begini? Masih metode itu sampai sekarang, masih dari zaman saya sekolah minggu, saya 50-an lebih loh, itu sudah menghafalkan ayat hafalan, sampai sekarang masih dipakai metode ayat hafalan, berarti guru sekolah minggu, komisi anak, punya keyakinan metode itu berguna. Nah sekarang saudara sebagai yang jadi korban disuruh ngapalin ayat, menurut saudara ada gunanya nggak ngapalin ayat? Siapa yang bilang berguna? Kakak sekolah minggu coba ini yang angkat tangan dikit.
Coba pikirkan metode lain. Oke, salah satu yang menganggap, yang belum bicara, salah satu yang menganggap menghafal ayat ada gunanya, apa gunanya? Saya tidak tahu nama, mau minta maaf. Iya, Samuel. Oke, menurut Samuel apa gunanya ngapalin ayat? Berikan contoh yang gampang aja yang kamu alami gitu. Adakah? Nggak ada Kak. Saya bang punya contoh menghafal salah satu ayat hafalan yang berguna, yang terserah kasusnya kan beda-beda. Entah ketika kita takut kita ingat ayat itu, atau ketika sedih kita ingat ayat, atau apalah macam-macam. Siapa yang merasa ayat hafalan yang kita hafalkan waktu zaman sekolah minggu, tiba-tiba, oh iya, aku tahu ayat ini. Dan itu menguatkan kek, menghibur kek, menenangkan atau apa? Oke. Mungkin satu kali itu saya pernah gak suka sama orang karena dia itu kalau kerja salah terus. Dan saya waktu itu sempat marah, cuma saya nggak keinget full ayatnya. Iya. Saya ingatnya kayak mengampunilah lebih, kita harus mengampuni 7 kali 7 kali lebih dari orang normal itu biasanya. Itu yang kadang membantu saya untuk kayak oke, mungkin kamu butuh lagi lebih lama, mungkin aku butuh bantu kamu kerja kayak karena kayak kalau Tuhan bisa maafin itu kenapa enggak? Kali ini baru he deserves a big applause. Karena itu ketika ayatnya bahkan kita udah nggak ingat bunyinya apa, dari kitab mana, sudah nempel, sudah melekat bukan hanya di kepala tapi juga di hatimu, itu jadi gitu. Kita mau marah tapi oh iya ya, Tuhan mengingatkan saya begini. Itu menghidupi ayat. Dan ya, itu salah satu gunanya, betul kan Kak? Salah satu gunanya guru-guru sekolah minggu menyediakan banyak ayat Alkitab untuk dihafal agar ketika anak-anak ini tumbuh besar mereka ingat firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan dan dalam kondisi-kondisi takut, sedih dan lain-lain itu ayat itu muncul untuk menguatkan, menghibur, menenangkan mereka. Tapi sadarkah kita metode itu atau model menghafal ayat Alkitab itu bisa punya kelemahan, punya sisi negatif? Kepikir nggak? Coba kakak guru sekolah minggu, kepikir nggak kelemahannya apa? Karena kita udah alumni sekolah minggu kan, jadi kita udah punya pengalaman. Oke. Kalau buat saya ya, ini seperti kayak ayat hafalan itu menurut saya seperti kayak sistem, kalau kita waktu masih sekolah ya sebut namanya sistem SKS, sistem untuk semalam. Jadi semakin cepat kita ingat ayatnya, juga kita semakin juga lupa ayatnya seiring dengan waktu. Kayak gitu. Beberapa nyantol, banyakan lupa. Nih. Kayak sistem SKS aja. Iya, terima kasih untuk kejujurannya. Berarti selama sekolah, sistem SKS kebut bukan semalam, sejam kadang-kadang sebelum maju ujian. Nah, contohnya tadi yang Samuel. Saya yakin Samuel punya banyak ayat Alkitab. Tapi kita nggak selalu bisa mengaitkannya dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan suka atau tidak suka, kita melakukannya juga, itu salah satu kelemahan ayat hafalan. Apal sih banyak alumni sekolah minggu kalau tiap minggu rajin sekolah minggu pasti ayat hafalannya banyak. Tapi itu kadang-kadang bisa membuat kita menang kuis Alkitab, tapi tidak bisa membuat kita betul-betul bebas dari kekhawatiran, bebas dari marah dan mendendam. Berapa banyak di antara kita yang hafal banyak ayat Alkitab, tapi juga kalau ngamuk maki-makinya keren. Kalau benci panjang dan lebar. Kalau kita sedang sedih, depresi banget. Pada ayat Alkitab banyak. Dan itu kelemahan, kekurangan kita untuk bisa menjadikan ayat-ayat itu bagian dari hidup. Contoh ketika bisa yaitu tadi. Kita mau marah, kita ingat kita mesti mengampuni dan kita jadi slow down, jadi lebih tenang. Tapi itu bukan berarti kita punya excuse, ya udah kalau gitu metode menghafal ayat Alkitab di sekolah minggu dihapus.
setelah dengar minggu ini, minggu depan dievaluasi sekolah minggu. Ayat hafalan dihapus karena nggak efektif. Nggak juga. Karena dalam pengalaman Tuhan Yesus, kalau kita lihat perikop sebelum yang kita baca tadi, perikop pasal Lukas 4 ayat 1 sampai 13 itu tentang, saudara pasti kenal ini, pencobaan di padang gurun yang Tuhan Yesus pakai untuk melawan iblis bukan sekedar misalnya atau sekedar menambah, enggak. Ayat ada tertulis, ada tertulis, Jadi Tuhan Yesus bisa kita bayangkan sebagai anak kecil masih murid sekolah agama Yahudi pada waktu itu juga dibesarkan dengan metode ngapalin. Tapi Tuhan Yesus pakai betul itu, nggak sekedar ngamuk melawan iblis, nggak sekedar marah-marah nggak jelas atau melakukan kekerasan kayak gimana, tapi ada tertulis. Ada tertulis. Dan kalau kita ingat ayat 13-nya, karena kalah berbalas ayat itulah iblis mundur saat itu dan cari kesempatan lain. Dan ini menjadi menarik karena kelanjutan dari perikop Tuhan Yesus menang berbalas ayat dengan iblis adalah ketika Tuhan Yesus sampai ke rumah ibadat di Nazaret lalu mengajar. Jadi kita bisa mengerti betapa banyak orang terpukau dengan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang kagum karena Tuhan Yesus nggak sekedar, ini penting untuk kita alumni sekolah minggu yang tumbuh besar dengan menghafal ayat. Tuhan Yesus tidak sekedar ngapalin ayat. Tapi Tuhan Yesus ketika mengatakan diberikan padanya kitab Nabi Yesaya dan Roh Tuhan ada padaku dan ayat itu dibacakan. Beda loh antara membaca ayat yang udah apalah pokoknya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, rata-rata anak sekolah minggu dan kita tahu ayat itu, tapi mengucapkannya sebagai ayat hafalan dan ketika kita sudah dewasa menjadikan itu sebagai keyakinan iman. Karena begitu besar kasih Allah, maka aku diselamatkan karena aku percaya. Kalau itu kita hayati itu rasanya kita bisa merinding, kita bisa wow banget. Tiap ayat hafalan, tiap ayat Alkitab bahkan ketika kita hayati bukan sekedar sebagai kalimat, maka itu ayat itu punya power. Ayat itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menolong kita. Nah tentu karena kita banyak hafal ayat Alkitab dan kita pemuda-pemudi yang rajin ke gereja menikmati kebaktian, kita ingin agar ayat-ayat ini tidak hanya berhenti sebagai ayat yang dihafal, dibaca, dijadikan bahan diskusi, tapi kita mau optimal memanfaatkan kekuatan ayat-ayat itu sehingga hidup kita berasa tahu Alkitab, baca Alkitab, hafal ayat Alkitab itu berasa. Ada dua cara yang sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita belajar dari Tuhan Yesus. Pertama, akrab ayat-ayat itu. Ketika kita sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu memberikan ayat-ayat itu untuk dihafal. Biasanya target kita menghafal. Udah hafal, ya udah. Minggu depan ganti ayat lain untuk dihafal. Setahun ada banyak ayat Alkitab yang kita hafal, tapi ya udah. Ketika Tuhan Yesus belajar pada masa mudanya, pada masa kecilnya, dia juga melewati proses menghafal ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci, belum jadi Alkitab seperti saat ini, yang kitab suci bahasa Ibrani itu seperti mengaji, seperti mendaraskan. Jadi ada nadanya, ada panjang pendeknya, sehingga menghafalkan itu kalau pendek artinya beda, kalau salah ucap artinya lain. Bisa kita bayangkan Tuhan Yesus menghafalkannya sebagai anak-anak dengan baik. Tapi dalam perkembangannya ketika semakin dewasa, Tuhan Yesus menghidupinya. Dan kalau kita mau mengakrabi firman Tuhan, agar firman Tuhan itu berasa kekuatannya, bukan hanya kata tema khotbah, firman Tuhan itu punya kekuatan, kata pendeta, firman Tuhan itu punya kekuatan, tapi kan percuma kalau kita hanya kata orang. Kan mestinya saudara nggak mau rugi dong,
supaya kekuatan firman Tuhan itu berasa? Ya akrabi. Jangan hanya jadikan teks bacaan hari ini udah, nanti selesai kebaktian. Tadi kebaktiannya teksnya dari mana? Aduh apa ya? Teks kebaktian minggu lalu? Ya nggak harus ingat-ingat juga, tapi jangan hanya hentikan ayat Alkitab sebagai ya udah kelar kebaktian ya udah. Nikmati membaca. Nikmati momen ketika kita membaca Alkitab, happy-lah ketika kita menggalinya, akrabi. Sehingga ini bukan sekedar menjadi kalimat teks, tapi bagian dari keseharian kita. Pertama, akrabi. Dan beneran kalau diakrabi, tiap ayat akan berasa punya nyawa gitu, ada hidupnya, bukan sekedar deretan kata dan kalimat. Yang kedua, latihan dipakai. Ayat itu akan sekedar jadi kata dan kalimat kalau cuma nempel di sini. Contoh latihan dipakainya itu tadi. Latihan dipakai tapi jangan hanya kalau kita butuh. Kita biasanya nih ingat ayat jangan takut ketika kita lagi takut. Ingat ayat untuk mengampuni ketika kita mau ngamuk. Ingat ayat apa ketika kita sedang membutuhkan. Jadi posisinya ayat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mulailah latihan sebaliknya. Kalau kita merasa hidup kita baik-baik saja, kalau kita merasa nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa, nggak lagi sakit, nggak lagi banyak masalah, nggak lagi berantem sama orang, nggak lagi takut, pokoknya aman-aman aja. Bacalah Alkitab sambil berpikir tentang apa yang menguntungkan Tuhan. Misal, bacalah Alkitab, katakanlah hormati orang tuamu. Ketika orang tua kita dan kita relasinya baik-baik saja. Jadi kita belajar untuk menghormati orang tua kita tanpa rasa terpaksa karena sebetulnya saya sebel tapi kan kata Alkitab begini. Sebetulnya saya nggak suka, saya benci sama orang tua saya tapi nggak berani karena itu beda. Tapi ketika relasi kita sedang baik-baik saja, cobalah hormatilah orang tua. Atau hukum dari Dekaloh itu, 10 hukum itu, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini ininya, itunya, macam-macamnya. Coba lakukan itu ketika kita sedang tidak menginginkan apapun, tidak menginginkan mobil teman kita yang baru, tidak menginginkan teman kita baru nyewa apartemen, nggak usah. Ketika kita sedang baik-baik saja, coba jangan mengingini. Sehingga kalau nanti pas ada HP baru yang kita nggak punya tapi teman kita punya, kita nggak usah sirik. Karena kita sudah terbiasa untuk nggak mengingini milik teman kita. Tapi kalau kita nggak terbiasa, HP baru kita ingin punya, teman kita sudah punya, kita ingin punya, kita nggak bisa beli. Kita mau iri tapi kata Alkitab ada rasa terpaksanya. Tapi kalau kita sudah melatih diri kita untuk tidak menginginkan, ya nggak apa-apa. Atau yang mungkin lebih gampang dibayangkan, kalau sahabat kita baru punya pacar yang sesuai dengan ideal kita. Kalau kita nggak terbiasa untuk tidak mengingini milik sesama kita, maka bisa jadi tanpa sengaja, bisa saja tanpa tidak diinginkan, kita naksir pacar sahabat kita dan membuat hubungan kita dengan sahabat kita jadi terganggu, membuat kita jadi nggak pengen ketemu mereka. Tapi kalau kita sudah terbiasa tidak menginginkan yang jadi milik sesama kita, ya nggak apa-apa. Mungkin dia seperti pacarnya sahabat kita tuh sesuai dengan ideal kita, tapi bukan punya kita. Menghindarkan kita dari kemungkinan sakit hati sendiri, lebih parah lagi menghindarkan kita dari kemungkinan ngerebut pacar orang. Itu karena kita berlatih memberlakukan firman Tuhan sebelum rasanya kita kepepet butuh. Dan kalau itu kita lakukan, maka menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan jadi biasa. Jadi sehari-hari. Bukan semata karena aku butuh, bukan karena aku mau, tetapi karena ya ini firman Tuhan. Yang kulakukan ketika aku menghormati orang tuaku, itu menyenangkan Tuhan. Ketika aku tidak mengingini milik sesamaku, itu menyenangkan Tuhan. Dan firman Tuhan punya kekuatan itu benar. Karena ketika kita melakukannya, kita dimampukan untuk punya hidup baru, bergaya hidup baru, bercara berpikir baru.
sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau begitu peduli pada hidup kami ya Tuhan. Sekalipun kami tumbuh besar di sekolah minggu, sekalipun kami terbiasa baca Alkitab tiap hari, sekalipun kami punya kehidupan rohani yang kelihatannya baik-baik saja, Engkau tidak begitu saja puas dan mengacungkan jempol untuk kami. Sebaliknya Engkau ingin lebih lagi. Engkau berharap banyak dari kami agar sebagai orang muda Kristen kami sadar betul artinya menjadi orang muda Kristen. Kami bangga menjadi orang muda Kristen dan kebanggaan itu karena kami berhasil membuatmu tersenyum, berhasil membuatmu menampilkan wajah berseri-seri karena kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dan karena itu bantu kami Tuhan untuk mencintai firman-Mu, untuk menikmati saat kami membaca dan merenungkannya, untuk kami bisa menjadikan firman-Mu bagian dari hidup kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami makin hari makin seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami mohon bantuan-Mu ketika kami bolak-balik gagal, bolak-balik jatuh. Ampuni kami, tapi Tuhan jangan kapok membimbing kami, jangan bosan mengajari kami, jangan berhenti ketika kami ngeyel dan keras kepala. Karena sesungguhnya Tuhan di lubuk hati kami yang paling dalam, kami mencintai-Mu. Kami mau, sepenuh hati mau jadi murid-Mu dan bantu kami untuk menjadi murid-Mu yang sebaik-baiknya. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk para pemuda di GKI Samanhudi ini. Terima kasih Engkau memberikan gereja ini sebagai tempat kami bertumbuh dan berkembang. Mampukan kami untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tiap kesempatan, tiap momen yang Tuhan percayakan, sehingga pada saatnya nanti kami menjadi orang-orang yang Tuhan banggakan untuk melanjutkan kehidupan bergereja di tempat ini, bahkan lebih lagi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami punya aneka ragam pergumulan yang tidak selalu kami bisa share dengan siapapun. Tapi di hadapan-Mu dan bersama-Mu, Engkau tahu kami apa adanya. Segala buruk-buruk kami, segala yang kami coba tutupi, Engkau tahu. Dan karena itu kami serahkan pergumulan saudara kami ini dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, mereka yang bergumul tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, tentang hal-hal yang amat sangat pribadi, Tuhan terlibatlah. Sehingga dalam pergumulan yang macam-macam itu, ketika Engkau ada di dalamnya, yang kami anggap sangat buruk pun akan ada jalan keluar.
Yang kami anggap sudah begitu gelap pun akan Engkau berikan terang. Yang kami anggap sudah membuat kami terpuruk pun Engkau akan tunjukkan kesempatan untuk bangkit. Dan kami serahkan itu dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, Felicia, Florin, Brian, Lukas, Nando, bahkan teman-teman yang kami tidak cantumkan namanya di sini. Engkau berkati teman-teman kami Tuhan, bukan sekedar pertambahan usia, tapi juga kemampuan mencintai Tuhan lebih sungguh, melayani Tuhan dengan semangat, menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka menjadi orang-orang muda yang boleh membuat Tuhan bangga. Kami serahkan pergumulan pribadi mereka dalam tangan Tuhan, dan biarlah hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kami padamu, karena kami tahu Tuhan sayang kami dan merencanakan banyak hal baik untuk kami. Bantu kami siap meresponnya Tuhan, dan melakukan seperti yang Tuhan rencanakan. Ini doa kami Tuhan, izinkan kami menyempurnakannya dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar dan tempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dari rahmat Mari kita berdiri. tiada putusnya, hanya ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pada hari ini kami membawa persembahan kami.
Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai juga setiap tangan-tangan yang mengolahnya ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak atas khotbahnya dan juga pelayanannya pada Kak Tessa dan juga Ibu Penatua Anastasia. Mendengar khotbah yang dibawakan oleh Kak Tessa tadi, saya jadi teringat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh teman saya dan mungkin teman-teman dari kita semua di sini, Komisi Pemuda, tapi sayangnya beliau udah nggak ada. Ya. Beliau ini adalah yang terhormat, yang terkasih Kakak Bima Anugrah. Ya, jadi udah nggak ada, kebetulan udah pulang kampung. Dan beliau waktu itu pernah khotbah di Peranan. Peranan itu adalah salah satu komisi di GKI Samanhudi ya. Ya asal saya dari situ. Dan khotbah beliau berkata seperti ini. Belajar firman Tuhan itu sama seperti kita belajar alfabet waktu kita masih kecil. Waktu kecil kita ngafalin alfabet, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Lalu kita hafalin itu tanpa tahu kalau ternyata seiring berjalannya waktu, semakin kita gede, naik kelas, ternyata kata-kata huruf-huruf itu bisa dirangkai menjadi sebuah kata. AKU bisa dibaca aku, nggak usah dibaca AKU gitu. KAMU bisa dibaca kamu. Lalu dari kata itu bisa dirangkai jadi sebuah kalimat. Aku suka kamu. Lalu dari kalimat itu bisa dirangkai menjadi sebuah paragraf. Aku suka kamu, tapi kamu suka dia, maka cemburulah aku. Dan dari paragraf itu bisa dirangkai menjadi skripsi, teman-teman. Ya. Dan maksudnya apa? Maksudnya waktu kita kecil itu, kita mana tahu kalau ternyata huruf alfabet yang kita hafalin ternyata bisa dirangkai jadi skripsi. Sama seperti firman Tuhan, teman-teman. Mungkin hari ini kita nggak merasa kalau firman Tuhan itu berdampak bagi kita. Mungkin hari ini kita kayak merasa, kok kayaknya nggak relate sih sama saya. Kok kayaknya kayak rasanya tuh nggak berguna sih buat saya. Tapi saya yakin teman-teman, mungkin 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, atau mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan, suatu saat nanti firman Tuhan ini pasti mendapat menjadi berkat dan dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin? Amin. Oleh karena itu teman-teman, mari semua kita hayati firman Tuhan hari ini. Kita lakukan dan alangkah baiknya apabila kita bisa menyebarkan firman Tuhan dan kebaikannya kepada sesama kita yang ada di luar sana. Kita mau nyanyikan Goodness of God. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful.
you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Because your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Amin. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. I've been faithful, yeah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And we will sing. And we will sing of the goodness of God. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Silahkan duduk teman-teman. Ibadah kita sudah selesai, tapi jangan biarkan ibadah kita berhenti pada hari ini saja. Mari kita sebarkan kebaikan Tuhan kepada sesama kita di kehidupan kita sehari-hari. Satu dulu untuk kita semua. Oke teman-teman, shalom kembali. Mungkin ada nama-nama, mulai dari nama-nama dulu ya, atau? Oke, ada pengumuman, berikut ini adalah nama-nama
yang melayani hari ini. Nah ini dia. Thank you kepada Pendeta Tessa dan juga Penatua Anastasia. Lalu juga di sini ada PL-nya the one and the only, saya sendiri, Antonius Malvin. Lalu singernya ada pasangan serasi kita, Rio dan Dara. Dan pemusiknya ada pemusik andalan GKI Samanhudi Cimade. Dan tentunya ada teman-teman di FOH belakang, ada Kak Trimalian dan juga Kak Evan. Lalu Citrudi dan juga Asyar. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan ini ada nama-nama pelayan yang buat minggu depan. Oh, itu tadi apa? Oke, ini adalah tema untuk ibadah minggu depan. Bisa dilihat berani menjawab panggilannya oleh Pendeta Samuel Akihari yang tentunya tidak akan kalah seru dari hari Minggu ini. Next, dan ini adalah nama-nama pelayannya. Semangat untuk kalian. Lalu, yang berulang tahun di hari ini, Minggu ini, ada Felicia Floren, ada orangnya? Tidak ada sepertinya. Ada Brian Lucas juga? Tidak ada juga. Ada Nando kayak tadi ada deh. Nando. Happy birthday Nando. Mungkin buat teman-teman yang ada di sekitarnya boleh disalam-salamin, kita katakan happy birthday kepada Nando sambil kita nyanyikan satu buah lagu. Kenapa? Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Nando, selamat ulang tahun. Tadi ada orangnya, tapi sekarang gak tahu kemana, semoga aja dia dengar lagu kita yang tadi udah kita nyanyiin. Oke, selanjutnya seperti yang sudah diumumin minggu lalu, ini ada booster sport tenis meja hari ini yang diadakan pukul 11.30, boleh disiap-siap dulu, boleh yang mau makan, silakan. Kita ada di aula lantai 4 GKI Samanhudi. Lalu, nah itu Nando, mana tuh orang itu? Terus, apakah ada yang baru pertama kali datang ke Komisi Pemuda pada hari ini? Apakah ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, kita mau sambut sama-sama kok. Oke, tidak ada teman-teman, kalau gitu demikian. Oh ada lagi. Ini ada ajakan, invitation buat teman-teman semua untuk bernyanyi bersama-sama dengan VG Komisi Pemuda GKI Samanhudi setiap hari Jumat di jam 7.30, tempatnya ada di ruangan ini. Untuk yang tertarik boleh kontak langsung, PIC-nya ada Ci Agnes di situ, boleh di save aja nomornya lalu kontak langsung. Oke, ada lagi kah pengumumannya? Oke, sudah tidak ada lagi. Happy Sunday, shalom semuanya.